Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi kali ini pada koneksi antar materi modul 3.1 A8 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti biasanya, perkenalkan saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya Ibu fasilitator saya Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya Ibu pengajar praktik saya Ibu Erma Suryani. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Calon guru penggerak dapat merefleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini? Menurut saya, kaitan dengan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang dipelajari, yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana sebagai seorang guru kita seringkali mengalami dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang yaitu pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak kepada murid. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan. Lalu bagaimana saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita dapat menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga murid akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Anda, apa maksud kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah dialami di modul ini? Jelaskan. Pembelajaran pada modul ini memberikan pengetahuan bagaimana mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral. Dengan memperhatikan nilai-nilai universal, tanggung jawab dan berpihak kepada murid. Kutipan tersebut merupakan dilema etika yang dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika untuk pengambilan keputusannya, setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka pendidikan yang disampaikan, yaitu Ingarso sung tulodo, menjadi teladan, pemimpin, contoh kebajikan, patut ditiru atau dicontoh orang lain. Ingma dia mangun karsa, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Dan Tut Wuri Handayani mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif agar orang lain bertumbuh maju. Lalu bagaimana? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi barometer dari nilai-nilai kebajikan yang lain adalah tanggung jawab. Sebuah keputusan yang harus diambil dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sikap tanggung jawab dalam diri, sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan, sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan.
Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak kepada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena keputusan yang diambil berdasarkan atau berasal dari potensi yang dimiliki seseorang. Sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana? Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among, Ki Hajar Dewantara, dan pola pikir EA yang diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, seperti pada kurikulum, baik intra, ekstra, maupun co-kurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah pemikiran dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam sebuah instansi pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan di sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam benturan antar kelompok sangat berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid.
seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Tentunya, keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan pengajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap murid melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, ataupun produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang paling bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut haruslah berpihak kepada murid, agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini, yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan sebuah dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan bujukan moral salah lawan benar. Hal-hal di luar dugaan saya apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah atau merupakan bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bagaimana bila pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini sebagai seorang pemimpin, di mana sebuah keputusan yang diambil haruslah berdasarkan beberapa pertimbangan sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak yang justru akan menimbulkan kekacauan. Dengan mempelajari modul ini diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah yang paling bijaksana dan yang terbaik. Demikianlah koneksi antar materi kali ini. Kita bertemu pada sesi berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.